Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah dosa yang mana dosa ini lebih dahsyat dan besar daripada berzina. Ada sebuah dosa yang mana dosa ini lebih besar dan dahsyat daripada mencuri. Ada sebuah dosa yang mana dosa ini lebih dahsyat dan besar daripada meminum khamar. Dan ada sebuah dosa yang mana dosa ini lebih dahsyat dan besar daripada berjudi. Tapi banyak di antara kita yang masih merasa aman dan menganggap itu suatu hal yang remeh. Dosa apa itu? Ya, dosa meninggalkan sholat. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sebagai bukti besarnya dosa seseorang meninggalkan sholat ialah keislamannya diperselisihkan oleh para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pembeda antara kita dengan mereka orang-orang kafir itu ialah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, ia telah kafir. Kemudian para penghuni neraka ketika ditanya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat merupakan rukun Islam yang kedua, tiangnya agama, dan sholat diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan sholat tidak melalui perantara malaikat Jibril, kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak, tetapi Nabi sendiri yang berangkat ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah sholat. Lalu dengan mudahnya kita meremehkan sholat 5 waktu ini hanya karena kita tidak melakukan dosa-dosa yang lain sehingga kita merasa baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain sebagai ibadah yang wajib untuk kita laksanakan, sholat juga dapat mencegah kita dari kemungkaran, sebagaimana yang telah Allah firmankan ke dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baik pula amalannya. Namun apabila sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalannya. Dan pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran ialah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah jatuh ke dalam lembah kekufuran. Dan sungguh manusia yang paling merugi di muka bumi ini ialah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajatnya kepada Allah.
Lalu, bagaimana seseorang bisa mengaku muslim, sedangkan bangunan keislamannya telah runtuh, tiang penyangganya telah runtuh, yaitu sholat. Hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari bersama-sama kita memperbaiki kualitas ibadah sholat kita dan berusaha untuk menjadi hamba yang sami'na wa ata'na terhadap perintah dan larangan Allah, agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. Pesan singkat yang dapat Aisyah sampaikan ialah, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Demikian yang dapat Aisyah sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.